Ini topik yang baru ya, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis struktur dengan menggunakan metode metrik ini pada rangka batang, kemudian selanjutnya kemarin ada pada sistem portal. Nah, pada kali ini kita akan membahas analisis struktur dengan menggunakan metode metrik ini pada simple beam. Nah, jadi memang mau nggak mau ini harus menggunakan laptop ya untuk melakukan perhitungannya. Wah, laptopnya terserah bisa dipinjam punya kawannya atau punya pribadi juga lebih bagus. Nah, di mana memang pada beberapa kasus yang untuk yang statis tak tentu, nah ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung berapa besaran gaya yang terjadi pada masing-masing batang atau pada masing-masing titik joinnya. Kemudian juga bisa memprediksi berapa displacement ataupun perpindahan yang terjadi pada batang tersebut akibat adanya beban yang ada tadi. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana metode dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode metrik ini pada balok penerus. Ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan dua contoh soal sebelumnya, di mana pada contoh soal pada sistem rangka batang, kemudian juga pada sistem portal, kita menggunakan tiga metrik ya. Jadi pertama itu adalah metrik kekakuannya, kemudian yang kedua adalah metrik transformasinya atau berdasarkan dari sudut yang terjadi yang ada pada balok yang ditinjau. Kemudian yang ketiga adalah matriks T yang ditransposkan. Jadi ada tiga metrik yang ada di sana. Nah, kalau untuk yang balok menerus karena posisinya rata di sini semua, sehingga itu dianggap sudutnya nol semua gitu ya. Nah, sehingga tidak memperhitungkan berapa metrik transformasi atau metrik pengaruh dari sudut yang ada. Nah, kemudian secara prinsip ini juga sama dengan dua contoh soal dua metode yang ada di sebelumnya itu. Pertama kita harus menghitung dulu berapa metrik kekakuan yang ada, kemudian disusun ulang penggabungan misalnya ada metrik yang sama, metrik kekakuan yang sama yang ada pada batang satu dan ada pada batang dua yang ada di sini. Kemudian itu dijumlahkan, kemudian dilakukan rearrangement. Nah, baru selanjutnya bisa menghitung berapa momen yang terjadi pada masing-masing batang yang kita tinjau tersebut. Nah, jadi ada sama dengan yang di dua metode sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah metrik gayanya, kemudian yang berikutnya adalah metrik kekakuannya, yang ketiga adalah metrik displacement atau perpindahan yang terjadi. Nah, metrik gaya itu tentu tergantung dari tumpuan yang diasumsikan itu seperti apa, kemudian pembebanannya seperti apa. Misal seperti di sini, apabila ada beban terbagi rata yang bekerja di sini, maka akan ada momen yang bisa kita hitung, momen yang terjadi di titik join satu dan momen yang terjadi di titik join dua yang ada di sini. Nah, begitu juga untuk yang di batang dua, kalau pembebanan yang ada di sini adalah beban titik ataupun beban terpusat, maka ini juga bisa dihitung berapa momen yang terjadi. Ini bisa kita gunakan rumus ataupun persamaan yang ada pada mata kuliah analisis struktur 3 di semester sebelumnya untuk menghitung berapa momen yang terjadi. Jadi memang ini sedikit berbeda. Kalau yang dua metode sebelumnya kita tidak menghitung berapa momennya, sudah diasumsikan secara langsung berapa momen yang terjadi. Nah, untuk menghitung kekakuan balok, ini persamaan yang kita gunakan, ini sama dengan yang ada di rangka batang kemarin, 12 EI dibagikan dengan L pangkat 3, 6 EI dibagikan dengan L pangkat 3. Nanti lebih jelas di contoh soalnya. Jadi tetap ada metrik gaya, metrik kekakuan, dan metrik displacement yang akan kita perhitungkan. Nah, kemudian seperti yang ada di gambar pertama di sini tadi ya, ini lebih detail pemahaman yang diberikan ke kita. Yang pertama adalah untuk nilai RA-nya atau reaksi perletakan yang terjadi di titik satu di sini atau RA1. Nah, itu rumusnya adalah apabila bebannya adalah beban terbagi rata yang ada di sini, maka rumusnya adalah setengah QL. Jadi Q-nya tadi sudah misalnya sudah diasumsikan sudah ada gitu ya. Kalau ini kan belum ada ya. Dikalikan dengan L-nya atau panjang batang dari sisi kiri ke sisi kanan yang ada di sini. Yang kedua adalah RA2 atau reaksi perletakan yang terjadi di titik 2 yang ada di sini. Nah, rumusnya adalah setengah QL. Jadi yang beban terbagi rata ini dibagi dua. Kalau untuk menghitung reaksi perletakannya cukup mudah, tinggal dibagi dua ya. Q dikalikan dengan L dibagi dua. Selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik A1 yang ada di sini. Karena untuk yang beban terbagi rata, kita bisa menggunakan rumus persamaan seperti yang ada di sini, 1/12 QL pangkat 2. 1/12 QL pangkat 2, seperti yang ada di sini, arahnya searah dengan jarum jam, maka tanda momen yang ada di A1 ini, tandanya adalah positif. Nah, selanjutnya adalah momen yang ada di titik RA2 yang ada di sini.
nilainya adalah negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam yang ada di sini. Jadi minus 1/12 QL pangkat 2. Jadi ini berkaitan dengan berapa nilai Q-nya, berapa nilai L-nya. Ini adalah untuk yang balok pertama, di mana beban yang ada pada balok tersebut adalah beban terbagi rata. Nah, sementara untuk yang di balok B atau balok kedua, beban yang ada itu adalah beban nilai P-nya. Jadi ada nilai P yang bekerja di sini. Misal apabila dia berada, gunakan dulu persamaan rumus ini dalam menentukan berapa momen primer yang terjadi pada mata kuliah analisis struktur 3 yang sudah kita bahas di pertemuan di semester sebelumnya. Kan di titik B1 ini kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. P dikalikan dengan B pangkat 2 dikalikan dengan 3 tambahkan dengan B, di mana A itulah bagian yang di sini, B itu adalah bagian yang ada di sini. Selanjutnya di B-nya, kemudian untuk reaksi perletakan yang terjadi, PA pangkat 2 dikalikan dengan A ditambahkan dengan 3B dibagikan dengan L pangkat 2. Nah, sementara untuk menghitung posisinya tidak di tengah bentang, jadi nilai P-nya tidak persis berada di tengah bentang dari panjang si balok B ini, maka ini persamaan yang bisa kita gunakan. P dikalikan dengan B dikalikan dengan A pangkat 2 dibagikan dengan L pangkat 2 nilai L-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik B2 yang ada di A dikalikan dengan B pangkat 2 dibagikan dengan L pangkat 2. Ini untuk menghitung momen primernya. Kemudian juga tergantung rumus momen primernya tergantung dari asumsi tumpuan yang kita berikan. Kalau jepit-jepit itu juga sama untuk yang tumpuan jepit-jepit pada beban titik atau beban terpusat yang ada di sini. Nah, baru nanti disusun berapa metrik kekakuan yang terjadi seperti yang ada di rumus sebelumnya di sini, di mana yang kita hitung itu adalah 3 buah metrik gaya. Ini adalah metrik gayanya, misal ada beberapa gaya yang sudah diketahui, kemudian di metrik kekakuan setelah kita gabungkan antara balok A dengan balok B metrik displacement yang akan kita hitung nanti berapa besaran yang akan terjadi. Nah, ini nanti hasil tahapan perhitungannya ya, sama dengan di dua metode sebelumnya, kita lakukan perkalian metriknya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas satu contoh soal yang berkaitan dengan perencanaan analisis struktur dengan menggunakan metode metrik pada uh, balok menerus gitu ya. Nah, ini batang yang dua. Di mana pada batang satu di sini ada beban titik atau beban terpusat sebesar 1 ton. Kemudian kalau kita lihat pada titik A yang ada di sini, tumpuannya adalah tumpuan jepit, di titik B tumpuannya adalah tumpuan sendi sama batang atau balok BC. Di sini ada beban terbagi rata sebesar 2 ton meter, di mana di sini berat sendiri diabaikan. Kemudian ini panjang dari balok yang kedua, di mana ini adalah sumbunya, sumbu X dan sumbu Y berdasarkan dari gambar yang ada di sini. Jadi ini adalah data-data yang disajikan kepada kita berdasarkan dari pembebanan yang ada pada masing-masing baloknya. Langkah yang pertama adalah diskritisasi dan DOF-nya. Jadi ini adalah kondisi pertama, distribusi gaya terhadap tumpuan-tumpuan yang ada di sebelahnya. Dimana kalau kita lihat pada bagian tumpuan A di sini, ini adalah tumpuan jepit, di mana di sini nanti akan ada beban vertikal yang bekerja, kemudian juga akan Y-nya ini merupakan beban vertikalnya, RAZ ini merupakan momennya. Nah, sementara untuk yang di BC ini juga sama ya, ini sebelum adanya reduksi. Kalau kita lihat di sini ada beban vertikal, diberikan notasi koefisiennya, ini yang DBY, ini RBZ, ini DCY, ini RCZ. Jadi yang D itu adalah beban vertikal, R itu merupakan momen yang terjadi pada titik join tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah DOF tereduksi. Jadi setelah didistribusikan terhadap titik join yang ada di sebelahnya ini berubah. Jadi kalau yang pertama di sini, untuk yang di tumpuan jepit ini tidak ada. Jadi tidak ada beban vertikal, tidak ada momen yang bekerja. Di titik B, tumpuan sendi yang ada pada bagian di sini, di mana ini merupakan pertemuan dari dua buah batang ya. Yang terjadi di sini hanya berupa momennya saja. Kemudian yang ketiga, di sini tetap sama yang ada di gambar pertama tadi. Jadi di sini ada berbeda. Jadi ini sama dengan yang ada di titik B di sini. Jadi hanya ada momen yang bekerja yang terjadi di sini. Ini setelah dilakukan reduksi atau ordo 2 kali 2. Jadi yang untuk yang pertama sebelum tereduksi ordonya seperti ini, ada ada nilai D, ada nilai R-nya. Sementara untuk yang DOF tereduksi hanya ada ordo 2 kali 2 karena hanya ada momen yang terjadi di titik B dan momen yang terjadi di titik C-nya. Ini merupakan metrik kekakuan yang akan kita gunakan. Ini sama dengan yang ada di rangka batang di pertemuan yang sudah kita bahas dulu, di mana ordonya adalah ordo 4 kali 4, jadi 4 ke kanan dan 4 ke bawah. Jadi nanti silakan di-linkkan kembali data-datanya, misalnya E-nya berapa, I-nya berapa, L-nya berapa, berdasarkan dari rumus ataupun persamaan yang ada di sini.
Nah, ini adalah langkah yang kedua. Setelah pertama tadi kita definisikan dulu bagian-bagian reduksinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung materi kekakuan masing-masing elemen. Ini juga sama. Ini berdasarkan angka-angka yang ada dalam metrik yang ada di sini. Ini berasal dari persamaan yang ada di sini. Jadi silakan dibuatkan dalam bentuk Microsoft Excel nantinya untuk menentukan apakah ini sesuai atau tidak. Jadi ini misalnya yang bagian yang di sini ya, ini berasal dari 12 EI dibagikan dengan L pangkat 3. Jadi 12 EI dibagikan L pangkat 3. Di mana di sini sudah ada datanya, ini adalah data E-nya, ini adalah data I-nya, kemudian ini adalah data dari L-nya. Sama dengan yang lain itu juga sama. Jadi gunakan rumus persamaan yang ada di sini untuk mendapatkan angka-angka metrik yang ada di sini. Nah, kemudian di sini juga diberikan angka judulnya ya. Jadi di atas ini adalah DIY-nya. Ini merupakan beban vertikal, ini merupakan momen yang ada di titik A-nya, ini gaya vertikal di titik B, ini momen yang ada di titik B-nya. Kemudian juga sama, penamaan sebelah kanan ini persis sama dengan yang ada di sisi atasnya. Jadi sekali lagi ini berdasarkan dari rumus persamaan yang ada di sini. Jadi bisa jadi nanti masing-masing elemennya berbeda tergantung dari nilai yang ada di sini. E-nya berapa, I-nya berapa, dan L-nya berapa. Jadi ini adalah untuk elemen batang satunya. Yang kedua adalah untuk yang elemen batang dua, di mana di batang dua itu ada beban terbagi rata tadi ya, di mana yang membedakan kalau kita lihat dari elemen satu dan elemen dua yang ada di sini, yang membedakan itu hanya nilai dari L-nya. Rumus dan persamaannya tetap sama, menggunakan rumus persamaan yang ada di sini. Jadi tetap sama. Jadi tinggal dimasukin ke dalam Microsoft Excel, dilingkan misalnya 12 dikalikan dengan E, dikalikan dengan I, dibagikan dengan L pangkat 3 pada data-data yang ada di batang dua di sini. Sehingga kita dapatkan nilai matrik kekakuan untuk batang dua seperti yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat penjelasan di bawah yang ada di sini, sel metrik dengan warna yang gelap atau yang warna abu-abu ini merupakan komponen yang direduksi berdasarkan DOF yang dikekang. Jadi yang tidak gelap di sini ini merupakan yang tidak tereduksi. Jadi bisa dibedakan dengan memberikan warna yang berbeda nanti ya, karena akan kita gunakan nanti dalam perhitungannya. Jadi untuk materi kekakuan batang satu sudah kita dapatkan, materi kekakuan di batang dua kita juga sudah dapatkan. Jangan lupa diberikan penamaan sama dengan yang di batang satu tadi. Ini DBY-nya, ini RBZ, ini DCY, ini RCZ-nya. Jadi selesai untuk langkah yang kedua menghitung metrik kekakuannya. Ini yang berbeda dibandingkan dengan yang di dua contoh soal sebelumnya, di mana kita memprediksi ada metrik transformasi pengaruh dari sudut masing-masing batangnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perakitan metrik kekakuan struktur yang tereduksi. Jadi yang seperti keterangannya di sini, yang berwarna gelap merupakan komponen yang direduksi. Jadi yang gelap ini yang direduksi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah yang berwarna putih ya, yang tidak berwarna abu-abu yang kita masukkan. Dimana kalau kita lihat di sini yang tidak tereduksi itu adalah untuk yang di batang satu misalnya, yang tidak tereduksi itu adalah nilai 3.200 di mana posisinya adalah sisi atasnya RBZ, sisi sebelah kanannya juga RBZ. Sehingga di sini juga sama. Atasnya RBZ, sebelah kanannya juga RBZ. Ini untuk yang batang pertama. Sementara untuk yang batang kedua ada 4 angka yang di sini. Di sini ada RBZ, di sini ada RCZ, di sini RBZ, di sini ada RCZ. Ini tinggal disesuaikan dengan yang ada di sini tadi ya. Nah, di sini kan ada RBZ, di sini ada RCZ yang tereduksi seperti yang ada di sini. Jadi RBZ dan RCZ yang tidak kita berikan warna atau yang berwarna putih yang kita masukkan ke dalam metriknya. Jadi ini untuk yang metrik pertama. Ini metrik yang pertama, ini kontribusi dari elemen batang satu, ini kontribusi dari elemen batang keduanya. Nah, kemudian ini kita rakitkan. Nah, rakitkan di sini maksudnya adalah kita gabungkan ya. Jadi misalnya yang di batang satu yang ada di sini adalah RBZ, RCZ gitu ya. Di batang dua ini juga sama RBZ dan RCZ. Kalau kebetulan ada yang sama maka itu dijumlahkan. Seperti yang ada di sini kalau kita lihat di batang satu atasnya RBZ, sebelah kanannya juga RBZ. Jadi kita cocokkan di bawah ini juga ada kesamaannya. Jadi yang ini bisa kita jumlahkan. Jadi 3.200 ditambahkan dengan 4.266,67 maka hasilnya ada di sini. Bagaimana yang lain? Yang lain ini kebetulan kan nol ya, di angka nol ini tidak ada yang tereduksi ya pada bagian yang ada di sini. Maka ini angkanya tetap. Jadi ini kan tidak, ini kan sama dengan 2133 tambah dengan nol hasilnya seperti ini. Jadi 4266 ditambahkan dengan nol hasilnya juga sama seperti ini. Kemudian ini juga sama 2133,33 ditambahkan dengan nol hasilnya juga sama seperti ini. Jadi kita mendapatkan hasil perakitan metrik atau readjustment dari metrik yang ada
dari dua elemen yang ada tadi. Jadi kita sudah dapatkan hasil perakitan metriknya menjadi ordo 2 kali 2, jadi 2 ke kanan dan 2 ke bawah. Jadi yang kalau kita lihat dari layer yang ada di sini, yang terdeduksi itu adalah nilai R-nya atau berdasarkan dari momennya. Kemudian langkah yang keempat adalah eh, menyusun faktor vektor gaya luarnya ya. Nah ini yang kita maksud tadi ini berdasarkan dari rumus dari menghitung momen primernya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di awal tadi, di mana pada batang satu di sini adalah beban titik, kemudian batang kedua adalah beban terbagi rata ya. Nah, ini berasal dari persamaan yang ada di sini. Jadi ada MA-nya, ada MB-nya, ada RA-nya, dan ada RB-nya. Silakan disesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Misalnya, ini kan A dan B-nya kebetulan sama ya. Jadi A-nya 2, B-nya juga 2. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Jadi MA sama dengan PAB pangkat 2, kita dapatkan nilainya di sini. Kemudian satu lagi yang MB, nilainya ada yang, momen ini kan ada yang negatif, ada yang positif ya. Jadi yang seperti ini, jadi ini yang positif yang bagian di sini. Jadi momennya ada yang positif bagiannya di sini, satu lagi nilainya negatif. Selanjutnya ada nilai RA dan ada nilai RB, bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, ini untuk yang di batang satunya. Karena memang di batang satu, beban yang terjadi itu adalah beban titik atau beban terpusat. Jadi silakan digunakan persamaan yang ada di sini dengan data-data dari balok elemen satu yang ada tadi. Selanjutnya adalah untuk yang dari data batang 2, ini bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Karena yang kita gunakan itu adalah rumus dari beban terbagi rata, tumpuannya adalah jepit-jepit. Sama dengan yang tadi, ini tumpuannya adalah jepit-jepit, ini juga jepit-jepit, tapi pembuatannya yang berbeda. Pada batang satu, bebannya adalah beban titik, pada batang 2, bebannya adalah beban terbagi rata. Ini juga sama dengan yang tadi, ingat yang D ini adalah gaya vertikalnya atau nilai RA dan RB-nya, sementara R ini merupakan momen yang terjadi seperti di sini. Ini merupakan momen yang terjadi. Jadi R itu merupakan momen, ini merupakan momen di titik B-nya, kemudian ini merupakan momen yang terjadi di titik C. Jadi silakan digunakan persamaan yang ada di sini untuk memasukkan ke dalam ini. Jadi supaya lebih mudah dihitung nanti dengan menggunakan Microsoft Excel-nya. Jadi setelah kita dapatkan nilai faktor span loading atau berdasarkan dari pembebanan yang ada di sini, beban ekuivalennya, selanjutnya adalah menghitung perakitan vektor span loading. Ini juga sama. Jadi yang kita lihat di gambar tadi yang ada nilai, nah di sini ada nilai RBZ ya. Jadi di terreduksi itu ada nilai RBZ di batang satu, kemudian di batang dua juga ada nilai RBZ dan ada nilai RCZ. Ini yang akan kita perhitungkan nanti ke dalam perhitungannya. Jadi ini adalah RBZ yang ada di batang satu, kemudian ini adalah RBZ yang ada di batang dua, ini RBZ yang ada di batang tiga. Nah, kemudian untuk memasukkan ke dalam metrik gaya yang ada di sini, ini kan sama ya, RBZ di batang satu dan RBZ di batang dua. Maka ini kita jumlahkan. Jadi 0,85 ditambahkan dengan minus 1,5. Sehingga kita dapatkan nilai RBZ yang di sini adalah negatif 1. Selanjutnya yang RCZ ini kan nggak ada kawannya, maka ini langsung diturunkan yang ada di sini. Termasuk tanda-tandanya ya. Jadi di sini negatif, di sini nilainya positif. Nah, langkah yang kelima adalah menyusun metrik perkaliannya. Jadi seperti tadi, ini merupakan metrik gayanya, ini merupakan metrik kekakuannya seperti yang ada di sini ya. Jadi ini F-nya dianggap 0 yang pertama, ini F0 ya yang sudah kita asumsikan tadi berdasarkan dari vektornya. Kemudian ini merupakan faktor metrik kekakuan yang ada di sini tadi. Ini tadi. Nah, kemudian ini merupakan metrik D-nya atau metrik perpindahan yang akan kita hitung berapa besarannya. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi sama dengan yang kemarin, ini kan sama misalnya 8 sama dengan 4A. Jadi untuk menghitung A itu sama dengan 8 dibagikan dengan 4. Tetapi kalau dalam bentuk metrik seperti ini, caranya harus kita inverskan. Jadi kalau kita pindahkan, ini kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, kemudian ini kita inverskan sama dengan yang di contoh soal sebelumnya. Jadi ini merupakan hasil inverse metrik dari metrik kekakuan yang ada di sini. Kemudian ini metrik gayanya. Jadi ini diinverskan dulu hasilnya seperti ini kita turunkan ke bagian yang ada di sini. Nah, kemudian baru dilakukan perkalian metrik. Jadi metrik yang ada di sini dikalikan dengan metrik yang ada di sini, sehingga kita dapatkan nilai eh, metrik D-nya itu metrik perpindahannya itu sebesar 0,000273 dan 0,000488 di sini satuannya tadi dalam 1 meter ya. Oke.
satuan meter. Jadi memang perpindahannya sangat kecil sekali. Jadi untuk yang pertama kita sudah dapatkan nilai metriknya, metrik hasil dari perpindahan yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada diberikan penjelasan ya bahwa RBZ ini merupakan titik B berotasi searah jarum jam sebesar 0,00273 seperti yang ada di sini. Ini kebalikan ya seperti yang kita bahas. Jadi yang kalau di contoh soal di sini kalau berlawanan dengan arah jarum jam dibikinnya positif. Yang searah jarum jam bikin negatif itu tergantung dengan kita. Kalau kita biasa misalnya searah dengan arah jarum jam positif berlawanan dengan arah jarum jam negatif, silakan nggak apa-apa gunakan itu saja. Nah, kemudian disusun dalam bentuk metrik yang ada seperti di layer yang ada di sini, menyusun vektor perpindahan bagi masing-masing elemennya. Jadi inilah perpindahan yang terjadi di RBZ-nya, kalau kita lihat RBZ yang di sini, ini perpindahan yang terjadi pada bagian ini tadi. Jadi memang nilainya sangat kecil sekali, 0,002378 tadi ya. Nah, 273. Nah, kemudian ini adalah perpindahan yang terjadi di batang 2. Jadi di RBZ-nya nilainya seperti ini, di RCZ nilainya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menghitung berapa momen ataupun gaya yang akan terjadi pada bagian yang belum diketahui nilainya tadi. Nah, di sini ada F1, F2, F3, dan 4 untuk yang di batang 1. Ini tinggal diambil dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, di sini kan ada eh, sudah ada faktor metrik, ini metrik gayanya, ini metrik kekakuan untuk yang di batang 1. Kemudian ini metrik gaya yang sudah kita dapatkan di sini tadi. Nah, di sini. Jadi kita kalikan. Jadi kita bagi menjadi dua batang. Jadi batang satu dan batang dua. Nah, kemudian ini dikalikan metriknya untuk menghitung berapa besaran yang terjadi gitu ya. Ini bisa menggunakan eh, Microsoft Excel untuk menghitung berapa besaran gaya yang terjadi pada bagian elemen satu, pada bagian elemen dua dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menentukannya berapa. Ini sudah ada data-datanya, nanti saya bagikan di Classroom tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang tadi slide yang ada di sini, termasuk juga nanti link videonya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, setelah menghitung masing-masing gaya elemen ya dengan menggunakan persamaan yang ada di sini, jadi metrik gaya sama dengan metrik K, kemudian ada metrik D-nya tadi, kemudian dikurangkan dengan metrik FO-nya, kita dapatkan nilai sebesar yang ada di sini. Jadi nilainya adalah 0,179, selanjutnya juga sama, ini untuk yang di metrik kedua ini juga sama. Jadi silakan dicek pada bagian-bagian yang sebelumnya yang kita bahas di sini, dari mana angka-angka ini datang gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk penggambaran bidang gaya lebih kurang seperti ini. Jadi ini bentuk gaya dalam masing-masing. Kalau kita lihat misalnya di sini untuk yang di batang satu nilainya adalah 0,1719, nilainya positif maka arah panahnya ke atas. Kemudian di sini ada momen ya 0,0625. Di sini ada momen. Ini gaya di mana tadi ini adalah gaya vertikal, ini momen, gaya vertikal ini momen yang ada pada batang satu. Jadi ini untuk yang di titik tumpuan sebelah kiri, ini titik tumpuan yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti yang ada di sini. Ini ada gaya vertikalnya, di sini juga ada gaya vertikalnya, ini gaya vertikalnya nilai yang positif tadi ya. Ini adalah nilai momennya, ini juga sama, ada gaya vertikalnya, di sini momennya. Nah, begitu juga untuk yang di batang dua, ini juga sama. Jadi ada gaya vertikal dan ada momen yang terjadi. Kemudian ini merupakan nilai reaksi tumpuan yang terjadi, seperti yang juga sudah ada kita bahas di awal tadi. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan dengan menggunakan metode metrik pada balok menerus. Nanti saya akan bagikan link videonya termasuk juga slide materinya ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita di hari ini. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya ambil absensinya. Saya bagikan di classroom ya materinya.
Nah, baik, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kita di malam hari ini. Di pagi hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak.